Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya, karena bersyukur kepada Allah adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita dapat mengantarkan kita kepada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya setiap kita tahu apa itu amanah, terutama dalam hal calon pemimpin atau kriteria memilih pemimpin. Boleh jadi kita semua belum tentu tahu bagaimana menjalankan amanah dengan sepenuh hati dan menghindari kecurangan dengan ikhlas, serta menghindari perselisihan karena berbeda pilihan dengan lapang dada. Ikhlas menahan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Sungguh ketika Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, mereka semua menolaknya karena takut kalau nanti tidak bisa amanah. Sementara hari ini kita yang notabene-nya manusia sampai-sampai berebut untuk meminta amanah, seolah-olah sudah pasti mampu untuk bersikap amanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat bodoh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap diri pasti mengemban amanah, dan kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang kita pikul. Hari ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita berpikir jernih, berpikir murni, sesuai dengan tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Pemimpin yang tidak amanah berarti sama dengan menzolimi rakyatnya. Sementara memilih pemimpin karena ada sesuatu yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengundang kehancuran, kebinasaan. Kemudian kepada siapa kita memberikan amanah? Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya, atau itu adalah pertanda dekatnya kiamat. Ada sahabat bertanya, bagaimana amanat tersebut disia-siakan wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bila suatu perkara dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita amanahkan untuk menjadi pemimpin di daerah kita masing-masing yang mayoritas penduduknya adalah muslim, apakah kita akan memberikan amanah kepada calon pemimpin yang kita sendiri tidak tahu riwayat kepemimpinannya, kita tidak tahu akhlaknya, kita tidak tahu keahliannya di dalam memimpin? Ataukah akan kita amanahkan kepada calon pemimpin yang sanggup membeli suara kita, sanggup membeli harga diri kita dengan amplop atau dengan sembako? Ataukah kepada calon pemimpin yang benar-benar amanah menurut pandangan hati nurani kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang paling mumpuni di bidangnya, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang paling banyak dicintai rakyatnya yang pernah dia pimpin, pemimpin yang sudah jelas berpihak kepada rakyat, pemimpin yang berani pasang badannya untuk membela rakyatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum terlambat, telitilah dulu calon pemimpin untuk daerah kita masing-masing. Kita cari tahu semua riwayat hidupnya, pendidikannya, dan semua keberhasilan yang pernah dia gapai, agar kita semua termasuk orang-orang yang amanah dalam menitipkan amanah untuk memimpin daerah kita masing-masing. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran bagaimana ciri-ciri pemimpin yang amanah? Kaum muslimin, setiap yang tidak amanah berarti dia berkhianat. Allah taala berfirman dalam surah Mutaffifin ayat 1, Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat yang mulia ini bukan hanya bicara tentang kecurangan di dalam menimbang, di dalam jual beli, tetapi juga berlaku untuk semua jenis kecurangan. Kita ingat, curang dalam menimbang akan merugikan pembeli, tapi curang dalam memilih pemimpin akan merugikan jutaan manusia dalam suatu daerah. Curang berarti khianat dan termasuk kategori celaka. Curang bisa dilakukan oleh calon-calon pemimpin, dan curang juga bisa dilakukan oleh kita sebagai pemilih. Karena memilih yang bukan ahlinya dengan sengaja, padahal kita tahu siapa yang paling berhak untuk dipilih, itulah yang dikatakan menyia-nyiakan amanah. Jika kita memilih pemimpin berarti kita serahkan amanah. Timbul pertanyaan, kita serahkan kepada siapa amanah tersebut? Disinilah kita dituntut agar menjalankan amanah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berada nanti? Apakah termasuk golongan yang amanah atau sebaliknya khianat? Karena kita tidak mau cari tahu atau pura-pura tidak tahu siapa yang paling berhak untuk memimpin daerah kita ini, atau karena sudah kita gadaikan amanah tersebut sehingga kita dengan beraninya menyia-nyiakan amanah, dan bisa-bisa kita termasuk golongan orang yang curang. Na'udzubillah min zalik. Jemaah yang dirahmati Allah, sungguh kebiasaan buruk bagi sebagian kita calon pemilih. Yang pertama, kita berani menyakiti saudara kita hanya karena beda pilihan. Yang kedua, berani melindungi yang salah demi terwujudnya keinginan. Yang ketiga,
Kita berani membenci saudara kita lebih dari 3 hari hanya karena beda pilihan. Yang keempat, kita berani menolong orang yang salah atau tolong menolong dalam kesalahan. Yang kelima, kita berani berkorban harta, jiwa dan raga, bahkan kita berani mati demi calon pilihan kita. Yang keenam, boleh jadi kita masih rela meninggalkan sisa-sisa kebencian, sisa-sisa permusuhan, bahkan terkadang satu keluarga bermusuhan karena beda pilihan, rela bermusuhan. Nauzubillah min zalik. Mari sama-sama kita renungkan, jangan sampai nanti masih ada sisa-sisa atau jejak-jejak yang hanya akan membawa kerugian diri kita sendiri. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.